Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Muhammad Iqbal Suli dengan NPM 23023110211. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum modul 3, yaitu struktur dasar PHP. Di mana di sini tugas yang pertama yaitu eh, membuat program, yaitu penghitungan saldo akhir pada pada suatu bank. Dan di sini langsung masuk kepada PHP-nya. Di sini ada yang pertama ada variabel saldo awal dengan isinya 2 juta rupiah. Yang kedua ada variabel bunga dengan value-nya 0,03 atau 3% dan variabel bulan dan isinya 11, itu isi 11 bulan. Untuk penghitungan saldo akhirnya, di sini saldo akhir sama dengan saldo awal. Jadi, saldo akhir itu sama seperti saldo awal, jadi 2 juta. Di sini ada perulangan for I sama dengan 1. Jika I lebih kecil dari variabel bulan, yaitu 12, maka eh, jika bernilai true, maka di sini akan dieksekusi, yaitu saldo akhir sama dengan saldo akhir dikali bunga, yaitu dengan hasilnya eh, saldo akhir itu artinya 2 juta dikali bunga itu sama dengan menambahkan bunga kepada saldo akhir, yaitu bunga 3% dari 2 juta ini. Terus nah, ketika di sini sudah dieksekusi itu ada I increment. Jadi ini yang mulanya jadi 1 jadi 2. Jika I lebih kecil sama dengan variabel bulan yaitu 11, maka di sini akan dieksekusi kembali, yaitu saldo akhir, di mana saldo akhir tadi sudah berisi 2 juta, 2 juta lebih dengan tambahan bunganya. Jadi saldo akhir ini sama dengan saldo akhir dikali variabel bunga. Variabel saldo akhir dikali variabel bunga artinya menambah bunga tersebut ke saldo akhir tersebut. Terus setelah dieksekusi lagi itu increment. Yang biasanya ini hasil bernilai 2, jadi sekarang bernilai jadi 3. Jika I sama kurang dari sama dengan variabel bulan, artinya 11, jika bernilai true, maka di sini akan dieksekusi lagi. Jadi akan menambah hasil hasil bunga dari 3% dari saldo akhir ini akan ditambahkan ke saldo akhirnya. Terus sampai sampai yang variabel ini lebih kecil dari variabel bulan ini akan bernilai false. Jadi akan akan melakukan perulangan selama 11 kali. Untuk output hasilnya itu echo dengan komentar saldo akhir setelah 11 bulan adalah RP number format saldo akhir. Untuk number format ini adalah untuk biar PHP ini mudah membaca angka. Jadi saldo akhir setelah 11 bulan adalah RP saldo akhir. Jadi hasilnya ini akhir ini sampai I bernilai 11 akan ditampilkan di sini. Kita kepada outputnya ya.
saldo akhir setelah 11 bulan adalah Rp 2.768.469. Jadi yang 2 juta ini saldo akhir, saldo merupakan saldo awal, 768.468 ini merupakan bunganya. Nah, terus kita pada soal nomor 2 yaitu di untuk membuat program menghitung menghitung luas alas dan luas permukaan sebuah bangun ruang kerucut. Di sini sebelum sebelum masuk ke WP-nya di sini ada sebuah form yaitu untuk memasukkan nilai jari-jari dan nilai garis pelukisnya. Jadi di mana ada label yang dimana isinya itu jari-jari alas sentimeter, terus ada input type number dengan nama jari-jari, terus ada label lagi dengan garis pelukis dengan terus ada input lagi dengan type number untuk mengisi dengan nama garis pelukis. Terus di sini ada tombol button untuk menghitung luas melakukan eksekusi menghitung luas permukaan, menghitung luas alas dan luas permukaan. Mungkin kita masuk ke PHP-nya. Nah, di sini ada if. Gunanya if di sini adalah untuk menerima inputan dari form ini. Jadi variabel variabel ini, variabel R sama S ini tidak akan, maksudnya kalau kita membutuhkan inputan dari HTML-nya, kita harus membutuhkan if server request method dengan post. Post ini digunakan untuk menerima inputan dari form dengan ada lagi satunya yaitu get. Get dengan yaitu menerima inputan dari URL. Nah, di sini ada variabel API dengan bernilai 3,14, berarti di mana value dari nilai PIP ini tidak akan berubah sampai kapanpun. Terus di sini ada variabel R yaitu jari-jari dengan isinya S ports jari-jari, berarti di sini akan menerima inputan dari label yang bernama jari-jari, yaitu di sini input type number dengan nama jari-jari. Terus di sini ada variabel S yaitu isinya adalah pots garis pelukis, di mana ini akan memanggil atau menerima inputan dari sebuah input atau form yang bernama garis pelukis, yaitu ini input type number name sama dengan garis pelukis. Lanjut pada luas alas. Yang pertama itu kita harus mengetahui rumus luas alasnya, yaitu pi jari-jari pangkat 2, yaitu sama dengan kalau dijadiin program itu pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Terus di sini ada juga untuk menghitung variabel untuk menghitung luas permukaan kerucut, di mana yaitu isinya itu pi rumusnya itu di pi jari-jari pangkat 2 ditambah pi dikali jari-jari dikali garis pelukis. Jadi kalau dijadiin program yaitu pi dikali
jari-jari dikali jari-jari ditambah pi dikali jari-jari dikali garis pelukis. Kenapa di sini saya menambahkan tanda tanda kurung? Jadi biar di dalam tanda kurung ini akan dieksekusi duluan. Karena kalau semisal pada bahasa pemrograman, dia tidak akan tidak akan melakukan operasi aritmetika seperti lainnya di matematika. Jadi harus ditandai dengan dalam kurung agar dieksekusi duluan. Terus di sini ada echo dengan isi echo atau yaitu untuk menampilkan output dengan isinya yaitu paragraf, yaitu elemen HTML paragraf yang mana isinya luas alas kerucut dengan jari-jari R, yaitu memanggil value dari dari variabel L yang sudah menerima inputan dari form cm dengan garis pelukis variabel S, yaitu eh, variabel S ini untuk memanggil value dari variabel S yang sudah menerima inputan dari form adalah luas alas, nah, itu memanggil variabel luas alas ini yang isinya itu sebuah perhitungan luas alas dan luas permukaan luas yang mana rumusnya itu pi dikali jari-jari dikali jari-jari itu dan biasa dikenal dengan pi jari-jari pangkat 2 atau pi jari-jari kuadrat sentimeter kubik. Terus di sini ada echo yang kedua yaitu untuk menampilkan luas permukaan kerucut. Ini ada juga P yaitu elemen paragraf dalam HTML itu yang mana isinya luas permukaan kerucut dengan jari-jari sama juga itu memanggil isi dari variabel R yang sudah menerima inputan dari form dan garis pelukis variabel S juga memanggil value dari variabel S yang sudah menerima inputan dari form cm adalah memanggil variabel luas permukaan di mana luas permukaan ini yang uh, isinya itu pi dikali jari-jari ditambah dengan pi dikali jari-jari dikali garis pelukis. Nah, di mana kalau biasanya dipanggil itu pi jari-jari pangkat 2 ditambah pi dikali jari-jari ditambah garis pelukis. Nah, jadi sekiranya itu saja yang dapat sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang kita tidak lupa tidak menampilkan outputnya. Di sini kita akan memasukkan jari-jari alasnya. Jari-jari alasan itu semisal kita memasukkan angka 12 terus dengan garis pelukis itu 13. Terus kita klik, maka dia akan menghitung luas alas kerucut dengan jari 12 cm dan garis pelukis 13 cm adalah 452,16 cm. Jadi dia akan menghitung yaitu pi jari-jari pangkat 2 dengan rumus alat kerucut. Terus untuk luas permukaan kerucut dengan jari-jari 12 cm dan garis pelukis 3 cm adalah 942 cm kubik. Karena dia menghitung sesuai dengan rumus yaitu pi
jari-jari pangkat 2 ditambah P dikali jari-jari ditambah garis pelukis. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.